Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan tentunya? Alhamdulillah. Masih semangat kan pembelajaran jarak jauhnya? Tetap semangat ya. Oke? Lanjut ya. Oke lah. Untuk pembelajaran kali ini kita belajar tentang konsep himpunan sudah. Berarti kita nanti akan belajar tentang sifat-sifat himpunan. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari nanti kita mendapatkan manfaat dan barokahnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jadani ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Hari ini kita belajar tentang sifat-sifat himpunan. Oke. Nah, sebelum ke sifat-sifat himpunan, mari kita ingat-ingat dulu kemarin. Kita sudah belajar yang pertama tentang himpunan. Kemarin himpunan itu apa? Apa? Masih ingat? Himpunan adalah kumpulan suatu objek yang didefinisikan secara jelas. Kalau nggak jelas itu berarti bukan himpunan. Contohnya kemarin apa? Kumpulan guru matematika di SMP Al-Huda Kota Kediri, gitu ya. Terus setelah kita tahu himpunan itu pengertian himpunan, terus kita menyatakan anggotanya. Anggotanya disimbolkan elemen itu ya, atau kayak huruf E. Masih ingat ya? Kalau yang bukan anggota atau bukan elemen, E-nya disilang. Ingat ya? Terus yang ketiga kita bahas apa kemarin? Diagram Venn. Masih ingat diagram Venn? Ingat ya? Diagram Venn itu bentuknya yang pertama ada persegi panjang. Persegi panjang itu yang di dalamnya termuat, berarti itu anggota apa? Anggota semesta. Sedangkan lingkaran-lingkaran yang di dalamnya itu adalah himpunan-himpunan yang diketahui. Oke, langsung saja kita bahas pertemuan kedua tentang sifat-sifat himpunan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini terkait sifat-sifat himpunan. Adik-adik harus mampu untuk menentukan kardinalitas dari suatu himpunan. Kardinalitas, tahu kardinalitas? Nanti kita bahas ya. Terus yang kedua, adik-adik harus mampu menentukan himpunan bagian atau subset. Terus yang ketiga, adik-adik harus mampu mendeskripsikan serta menentukan kesamaan dari dua himpunan. Yang pertama kita bahas adalah kardinalitas himpunan. Nah, apa sih kardinalitas himpunan itu? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan A dan dinotasikan dengan NA. Maksudnya gimana? Coba sampean perhatikan itu. A adalah himpunan bagian himpunan bilangan asli kurang dari 9. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 9. Itu kalimatnya kan sudah jelas ya, pernyataan himpunan itunya. Nah, kita tentukan dulu anggotanya. Bilangan asli yang kurang dari 9 itu berapa saja? Jawab aja langsung. A sama dengan kurung kurawal buka bilangan asli yang kurang dari 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 kurung kurawal tutup. Anggotanya ada berapa itu? Sama hitung ada berapa itu? Ada 8. Jadi kardinalitas himpunan itu kan banyaknya anggota A. Nah, himpunan A tadi bilangan asli yang kurang dari 9, ada 8 anggota, berarti NA-nya ada 8. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, coba sekarang saya kasih contoh lagi itu. M adalah warna-warna lampu traffic light. Warna lampu traffic light itu ada apa saja?
Sama jabarkan di sini. Berarti kalau M adalah warna-warna lampu traffic light, M itu sama dengan kurung kurawal buka. Jangan lupa ya, kalau menuliskan tentang himpunan kalian harus menggunakan kurung kurawal. M-nya ada merah, kuning, dan hijau. Kurung kurawal tutup. Anggotanya ada berapa itu berarti? Ada 3. NM-nya ada berapa berarti? Ada 3. Terus contoh lagi yang ketiga, Z sama dengan kurung kurawal buka X sedemikian hingga X kurang dari 5, X kurang dari 27, X bilangan prima. Nah, bilangan prima dari situ loh Saman lihat, itu kan model notasi himpunan ya. Saman perhatikan X-nya itu kurang dari 5 kurang dari 27, lebih dari 5 kurang dari 27. Nah, berarti bilangan prima di antara 5 sampai 27 itu ada berapa saja? Saman yang harus menentukan. Ayo, bilangan prima kemarin apa? Ingat apa ora? Eling apa dak? Eling ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25 Pak, ikut masuk? Enggak ya, bisa dibagi 5 kan? Ya? Berarti bukan ya. 7, 11, 13, 17, 19, 23. Ada berapa itu? Maaf itu keliru ya, itu bukan NA tapi NZ. NZ-nya sama dengan 6. Ye? Banyaknya anggota Z ada 6. Nah, kardinalitas itu menyatakan banyaknya anggota. Jadi kalian itu harus mendata dulu anggotanya dari himpunan tersebut. Setelah itu kalian hitung satu persatu. Kalau sudah ketemu ya sudah, N himpunan aja namanya apa. Kalau A ya berarti A, NA sama dengan berapa. Kalau B ya berarti NB-nya sama dengan berapa. Kalau C ya NC-nya berapa. Itu kardinalitas menyatakan banyaknya himpunan, anggota himpunan. Nah, saya punya contoh yang keempat sekarang. R sama dengan kurung kurawal buka X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan 2 kurang dari 16. X-nya elemen bilangan genap. Saman perhatikan Mas, Mbak, itu ada tandanya sama dengan ya, kurang dari atau sama dengan. Coba saman perhatikan, X sedemikian hingga 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 16, X elemen bilangan genap. Itu kan ada sama dengannya, berarti sama dengan itu 2-nya ikut, 16-nya ikut enggak? Enggak ikut, karena tidak ada tanda sama dengannya. Berarti X elemen bilangan genap antara sama dengan 2 sampai 16 itu berapa saja? 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Ada berapa itu anggotanya? Ada 7. Nah, itu saya keliru lagi, nggak apa-apa ya. Di atasnya R, bapaknya itu nggak konsisten ternyata pas mendata jadi M, ya kan? RM, rumah makan gak popo wis kleru sithik ya. Oke, lanjut ke contoh 5. Z adalah faktor dari 16. Nah, untuk menentukan banyaknya anggota dari Z, maka kalian harus mendata terlebih dahulu anggotanya. Ya, coba tentukan sekarang. Faktor dari 16. Pak faktor iki apa sih? Masa sampean wis lali? Eling ora? Faktor yang habis membagi. Yang habis membagi 16 itu ada bilangan berapa saja? 1, 2, 4, 8, dan 16. 6 bisa enggak? 16 bagi 6 enggak bisa. Bagi 10 enggak bisa. Bagi 12 enggak bisa juga. Berarti faktornya 1, 2, 4, 8, 16. Banyaknya berarti banyaknya anggota ada 5. Jadi kardinalitas dari Z-nya ada 5. Bisa dipahami?
Bisa? Masih bingung? Nanti kalau bingung tanya ya, Japri boleh lah. Oke. Yang kedua kita membicarakan tentang himpunan bagian atau subset, simbolnya tanda kayak U dibalik seperti itu ya. Nah, subset itu apa? Pernah dengar enggak? Himpunan bagian atau subset itu dilambangkan dengan tanda itu cet gitu. N-nya dibalik U atau dibalik itu yang ke arah kanan. Maksudnya apa itu subset? Jika semua anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A, maka B disebut himpunan bagian dari A atau biasa ditulis dengan B subset A. Pak, aku gak dong. Sabar, tak jelas nih ya nduk, Le. Coba sampean perhatikan contohnya. A itu anggotanya ada 2, 3, 5, 7, 11. B 5, 11. C 1, 2, 3. Do itu anggotanya 2. Anggotanya kosong. Iling toh, pentol disunduk itu sama artinya himpunan kosong. Pentol disunduk utawa enggak ada anggotanya atau dikosongan itu namanya himpunan kosong. Dan yang F itu anggotanya 4 dan 8. Coba sekarang, benar atau salah jika B subset dari A? Coba sampean perhatikan, B subset dari A, anggotanya B tadi 5 dan 11. Ada di A enggak? Ada? Ada apa enggak? 5 anggota A juga? Iya. 11? Iya. Berarti B subset dari A itu benar. Masih belum dong? Kita teruskan coba. C subset dari A, benar atau salah? C, sama lihat anggotanya C. 1, 2, 3. 1 anggota dari A? Tidak, Pak. 2? Iya. 3? Iya. Berarti ada 1 anggota yang tidak masuk di A. Berarti C subset dari A, benar apa salah? Salah, karena ada 1 anggota yang tidak termuat di A. Subset itu harus termuat semuanya. Coba saya lagi. D subset dari A. Coba sama lihat D. D 2, ya kan? 2 anggota dari A, benar? Benar. Berarti D subset dari A. Jawabannya benar. Yang E sekarang. E subset dari A, sama lihat. Himpunan kosong itu subset dari A, benar apa salah? Himpunan kosong? Himpunan kosong itu selalu subset oleh semua himpunan, jadi benar. Yang F subset dari A, sama lihat 4 dan 8. 4 anggota dari A? Tidak. 8? Tidak. Berarti F itu bukan A subset dari A. Jawabannya salah. Oke. Jadi subset, yang namanya subset itu harus anggotanya itu termuat semua di anggota yang dimaksud. Kalau B subset dari A, ya berarti anggotanya B itu harus ada di A. C subset dari A, berarti anggotanya C itu juga harus termuat di A. Bisa dipahami ya? Oke, untuk biar lebih paham lagi contoh yang kedua. Diketahui K itu A, B, C, D, E. L, A, C, E. M, B, D, F. N, C, dan P itu D, F. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. L subset dari K. L, sama perhatikan, L itu anggotanya A, C, E. Apakah subset dengan K? A. Coba sama perhatikan. A masuk di K, benar. C, benar. E, benar. Berarti L subset dari K, benar. Terus yang kedua, M subset dari K, BDF, termuat di K enggak BDF itu? B-nya ada, D-nya ada, F-nya enggak ada, Pak. Berarti kalau ada anggota yang tidak termuat, itu subset atau bukan? Bukan. Berarti yang B salah. Yuk, yang ketiga, N subset dari K. N subset dari K.
N itu anggotanya cuma C, ada di K enggak? Ada, berarti N subset dari K, benar. P subset dari K, P itu D sama F anggotanya, ada di K enggak? K, D-nya ada Pak, F-nya enggak ada, ya berarti ada apa enggak? Enggak sesuai kan? Kalau enggak sesuai berarti salah. P subset dari K, salah. Yuk lanjut. M subset dari L, M itu BDF, subsetnya L, L-nya itu apa? ACE, salah apa benar? Salah, ora podo kabeh, ya kan? Berarti salah, bukan subset. Yang ke berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6, N subset dari L. N itu anggotanya C, L itu ACE. Termuat ya berarti N, anggota N termuat di L, berarti N subset dari L. Benar atau salah? Benar. Terus yang terakhir, P subset dari M. Coba sampai perhatikan. DF termuat di M enggak, itu anggotanya P. Termuat semua ya, berarti benar. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang itu kalau kita disuruh menentukan anggotanya itu subset atau bukan. Sekarang kalau ditanyakan jumlahnya gimana? Bentar ya, sabar. Kalau kita diminta untuk menentukan banyaknya semua himpunan bagian yang terjadi, coba kita, saya punya satu contoh ini. A sama dengan A, B, C, D anggotanya. Tentukan himpunan bagian yang terjadi dari himpunan A. Sama nih, ini cuma 4, nggak masalah, kita cari aja anggotanya 4. Bisa jadi nanti himpunan bagiannya adalah yang pertama himpunan kosong. Bisa jadi A saja, B saja, C saja, D saja, AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, ABD, ACD, BCD, ABCD. Itu kalau 4 anggotanya bisa kita cari. Ada berapa itu? Ada 16, sama hitung himpunan kosong A, B, C, D dan seterusnya sampai 16. Itu himpunan bagian yang terjadi. Nah, bagaimana kalau anggotanya lebih dari 4? Tanganku ngetik-ngetik ngono kuwi, nulis ngono kuwi. Ya toh? Kesel ora kira-kira? Cek 5, 6. Nah sik lak 10. Oh, hitungan dhewe iso apa ora? Nah, bagaimana kalau jumlah anggotanya banyak? Nah, sama perhatikan, kita ada rumusnya, Mas, Mbak. Banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan dapat dicari menggunakan rumus. Rumusnya apa? A itu maksudnya himpunan bagian sama dengan 2 pangkat NA. A itu banyaknya himpunan bagian, NA itu banyaknya anggota himpunan himpunan bagian ya. Nah, coba sabar. Aku nusik bingung Pak, Bapak kecepetan, gak apa-apa, yuk slow motion. Yuk kita lanjut contohnya gimana. Nah, contohnya ada 2 rumus ya tadi kalau mencari himpunan semua himpunan bagian. Tapi kalau mencari banyaknya himpunan bagian yang memiliki K anggota, jadi enggak semua yang dicari cuma K anggota. Caranya gimana rumusnya? M faktorial dibagi M dikurangi K faktorial, K faktorial. M di sini banyak anggota himpunan A, K itu banyak K anggota himpunan yang akan diminta. Perlu dilihat, dipahami ya. Faktorial itu artinya apa toh? Kalau 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi perkaliannya yang menurun, itu faktorial. Nah, biar lebih nggak sok, biar lebih kita paham, lebih memahami maksud dari rumus-rumus tersebut dan contohnya, kita punya contohnya. Contoh 1 ya. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A yang memiliki anggota 1, 2, 3. Himpunan A punya anggota 1, 2, 3. Langsung saja kita bahas ya.
Na-nya ada berapa? Na itu tadi apa? Banyaknya anggota. Ada berapa? 3. Dengan demikian banyaknya himpunan bagian yang terjadi, A sama dengan 2 pangkat Na sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi nanti himpunan bagiannya ada berapa? Ada 8. Gak percaya aku Pak, moso. Ayo wis tak tentukan yo, kita hitung bareng ya, dieling-eling. Kalau anggotanya 1, 2, 3, kira-kira himpunan bagiannya ada apa saja? Himpunan kosong 1 ya, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Ada 8 kan? Sesuai. Terus contoh lagi, tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan Z yang memiliki anggota KLMN. Itu berarti Na-nya ada berapa? KLMN ada 4, Na-nya ada 4. Dengan demikian banyaknya himpunan bagian A yang adalah A pangkat 2 pangkat Na. A sama dengan 2 pangkat Na sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi himpunan bagiannya ada 16. Apa saja Pak? Jajal golek ono dhewe koyo mang ya. Buat latihan ya. Oke lah, yuk lanjut. Kita diskusi bersama yuk. Contoh 3. Tentukan banyak himpunan bagian dari himpunan A, B, C, D, E yang terdiri dari 3 anggota. Nah, jadi di sini itu kan ada 5 anggota. Anggotanya himpunan A itu kan ada 5. Nah, kita itu disuruh menentukan 3 anggota. Maksudnya 3 anggota itu gimana toh Pak? A, B, C, A, B, D, A, B, E, A, C, D, A, C, E. Seperti itu loh. Kan cuma 3 anggota. Nah, sama nek golek bingung, kita cari saja menggunakan rumus tadi. Na-nya ada, banyaknya anggota tadi ada 5. Yang diminta adalah 3 anggota. Dengan demikian banyaknya himpunan bagian A yang terdiri dari 3 anggota, M faktorial dibagi M dikurangi K faktorial, K faktorial. M-nya 5 dibagi 5 dikurangi 3 faktorial, 3 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Kita jabarkan 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial itu 2 kali 1, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Ketemunya 120 dibagi 12 sama dengan 10. Jadi nanti ada 10 anggota yang terdiri dari ada 10 himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota. Bisa ya? Sekarang kita lanjut untuk yang kesamaan 2 himpunan. Apa kira-kira kesamaan 2 himpunan itu apa? Sama ya podo Pak, bener sampeyan jawab ngono. Sama itu ya mesti podo. Nah, di sini nanti kita akan belajar kesamaan 2 himpunan itu ada 2. Yang pertama ekuivalen, yang kedua apa? Sama dengan. Kita bahas dulu yang pertama aja. 2 himpunan itu sama dengan atau A sama dengan B. Himpunan A dan himpunan B itu dikatakan sama, A sama dengan B, jika, perlu ditekankan ya, jika semua anggota himpunan A itu sama dengan anggota himpunan B. Contoh, A anggotanya adalah kasur, KASUR, B rusak, RUSAK. Apakah himpunan A sama dengan himpunan B? Jawabannya sama apa enggak? Sama. Kenapa sama? Podo-podo duwene K, podo-podo duwene A, duwe S, duwe R, duwe U. Bener enggak? Sama kan? Ada yang berbeda? Tidak. Karena tidak ada yang berbeda, semuanya sama, berarti himpunan A itu sama dengan himpunan B. Paham nggih? Jadi kalau himpunan A harus sama dengan himpunan B, berarti anggotanya kudu podo kabeh, nek 5 ya 5, 6 ya 6, A, B, C, kabeh kudu podo. Enggak ada Pak yang boleh berbeda, namanya juga sama dengan, ya toh? Oke, kita lanjut yang kedua.
dikatakan dua himpunan sama dengan ekuivalen. Ekuivalen itu apa sih Pak? Nah, coba diperhatikan. Himpunan A dan himpunan B dikatakan ekuivalen atau disimbolkan A, B, itu tanda ekuivalen loh ya. Itu nanti kalian bacanya ekuivalen. Ojo baca tanda minus tapi sing melungker-melungker, kleru. Tanda minus sing lenggak-lenggik, kleru. Itu maksudnya adalah ekuivalen. Himpunan A dan himpunan B dikatakan ekuivalen jika, loh ini yang perlu ditekankan, kalau sama dengan tadi jumlahnya kudu podo, anggotanya ya kudu podo. Kalau ekuivalen, banyaknya anggota himpunan A itu harus sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Jadi sing podo jumlahe, NA sama dengan NB. Nek hurufe gak podo, anggotane gak podo, ora apa-apa, kuwi ekuivalen. Lek podo kuwi sama dengan, contoh A, anggotanya A, B, C, D, E. B 1, 2, 3, 4, 5. Sama perhatikan, anggotanya ada 5, anggotanya B ada 5 juga. Karena NA sama dengan NB sama dengan 5, berarti A itu ekuivalen dengan B. Bisa dimengerti ya? Kalau sama dengan jumlahnya kudu podo, anggotanya ya kudu podo. Nilai ekuivalen jumlah tok sing podo, anggotanya gak podo gak popo ya. Yang penting jumlahnya podo. Bisa dipahami nggih? Bisa? Semoga kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Saya tunggu di komen ya, di komen Facebook, YouTube, atau bisa langsung japri ke nomor WA saya ya. Buat kelas 7A, B, C bisa langsung menghubungi Bu Laili. Yang kelas 7DE bisa menghubungi saya. Oke? Ada yang mau bertanya? Silahkan langsung, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Malu bertanya, sesat di mana? Nggak tahu, yang penting bukan hatimu, ya kan? Ya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa berdoa semoga selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat ya pembelajaran jarak jauhnya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kalau kita bingung bisa melalui dalam jaringan atau daring, nggak apa-apa, via WA. Insya Allah saya usahakan saya selalu jawab kok. Pokoknya berkaitan dengan materi loh ya, bukan yang lain. Oke. Ada yang masih bingung? Coba yang masih bingung silahkan videonya nanti diulang-ulang, insya Allah langsung paham. Penjelasannya Pak Makmun mudah dimengerti kok, insya Allah ya. Oke, semoga kita segera bertemu, kita bisa melaksanakan pembelajaran di dalam ruangan biar seru ya. Kalau seperti ini kadang masih ada canggung ya. Sama, saya juga canggung menghadapi kamera seperti ini, saya kadang canggung kok. Saya dilihat apa enggak ya. Oke, itu sifat-sifat himpunan. Nanti besok minggu depan kita lanjutkan dengan materi yang berbeda, tetapi tetap terkait dengan himpunan, yaitu operasi dalam himpunan. Oke, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Semoga apa yang telah kalian simak dan telah saya sampaikan bisa saling mengerti, bisa saling memahami, sehingga terjadi sebuah ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk kelak depan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya. Saya tunggu.